Strategi finansial bagian pertama, catat keuangan. Jadi ini bagian pertama, ada kemungkinan 3 bagian yang akan saya sharing. Hanya dalam video kali ini kita akan fokus pada catat keuangan. Latar belakang kenapa saya buat video ini, saya ikut forum finansial. Jadi di forum finansial ini hal-hal yang ditanyakan itu kebanyakan sama. Jadi semoga dengan video yang saya buat ini teman-teman bisa nonton, jadinya nggak nanya hal yang sama. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan biasanya adalah, Kak, saya punya uang sekian, investnya bagus di mana ya? Atau yang lainnya, Kak, penghasilan saya sekian, gimana persentase bagi budgetnya? Atau yang mungkin lebih ekstrim lagi, Kak, penghasilan saya baru masuk nih, kok cuma nempel lewat aja, gimana solusinya? Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman, mari kita coba rubah pola pikir kita. Kita coba belajar dari dasar, lakukan apa yang saya lakukan juga di video ini, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Jadi belajar, kemudian action. Jangan cuma belajar aja. Actionnya lebih penting. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, catat keuangan. Langkah kedua, siapkan dana darurat. Ketiga, investasi. Lakukannya secara urutan ya, dari nomor 1, kemudian nomor 2, baru nomor 3. Jangan dibalik. 3 hal ini adalah 3 hal yang mudah diingat, tapi perlu disiplin tinggi untuk melakukannya. Jadi gampang dipelajarin, susah dikerjain. Jadi kita akan mulai tentang bagian pertama, catat keuangan. Kenapa hal ini penting dan gimana caranya? Oke, kenapa hal ini penting? Jadi hal-hal yang mungkin terjadi di diri kita atau yang sering kita alami adalah kita overestimate income, atau bahasa Indonesianya kita terlalu berpikir kelebihan tentang pendapatan kita. Yang kedua, kita meremehkan pengeluaran kita. Kita mikir, uang segini kecil. Yang nomor 3, kita nggak punya rencana, kita nggak budgeting. Nah, ini lumayan ekstrim kasusnya. Yang keempat, kita nggak mengerti yang namanya cost over time. Oke, contoh kasus pertama. Misalnya, wah gaji saya 2,8 juta. Mindsetnya biar gampang diingat, bulatin aja gaji saya 3 juta. Itu yang kita di pikirannya kita. Padahal kita tuh lagi overestimate sebesar 200.000 sebulan. Yang terjadi adalah kita over budgeting duit yang nggak ada. Contoh kedua, ini contohnya gaji misalnya lebih makmur nih, gaji 30 juta sebulan. Langsung beli handphone 20 juta sebulan. Mindsetnya yang ada di pola pikir kita, handphonenya murah, harga barang nggak sampai gaji saya sebulan, bulan depan juga gajian lagi. Itu contoh kasus kedua. Kenapa kita nyatet keuangan? Ada sebuah prinsip yang saya pelajari kalau saya lagi buat software atau lagi optimize software. Ada prinsip namanya, kita nggak bisa improve, meningkatkan sesuatu yang nggak kita ukur. Itulah kenapa kita mesti catat apa yang terjadi, kemudian kita ukur, kita pelajari, kita optimize atau tingkatkan lagi. Nah, dalam video ini saya akan fokus dengan kita gimana cara nyatet dan buat budget. Gimana cara buat budget? Dalam budgeting itu saya sendiri buatnya hanya buat 3 kategori sederhana. Ini dari salah satu buku yang saya pelajari. Saya sudah lupa juga judul bukunya apa. Saya terlalu banyak baca buku, yang pasti rumus dasarnya hanya 3. Nggak banyak, 3 aja. Yang pertama, prioritas pertama budgetingnya adalah untuk savings, tabungan. Yang kedua, needs. Saya kebutuhannya apa? Itu butuh, jadi saya nggak bisa hidup tanpa ngeluarin uang untuk ini. Oke. Yang ketiga, wants. Atau saya mau, atau bahasa gaulnya saya kepengen. Jadi itu urutannya, jangan dibalik juga. Jadi kalau ngebudgetin itu mulai dari savings dulu, needs, baru wants.
Kemudian di saving itu kita subkategori lagi. Di saving itu kita punya subkategori namanya adalah dana darurat. Mungkin yang kedua subkategorinya mungkin untuk investasi. Yang ketiga mungkin emas, yang keempat mungkin apa dan lain-lain bisa. Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Yang pasti namanya masuknya kategori savings. Kemudian subkategori berikutnya adalah needs and wants. Ini saya gabung jadi satu di sini. Dalam arti saya tampilkan di sini secara bersamaan karena ini adalah hal yang penting. Kita mesti mengerti apa yang kita butuh, apa yang kita pengen. Contoh pertama, kita buat subkategori di needs. Saya butuh grocery, itu misalnya belanja ke supermarket tiap bulan untuk masak. Tapi ada juga kemudian nomor 2 misalnya kontrak, kos itu saya butuh. Saya butuh karena kalau saya nggak kontrak di mana saya tidur gitu. Yang ketiga, saya butuh misalnya contohnya vehicle maintenance atau untuk ngerawat kendaraan bermotor atau apa, mungkin ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, sepeda motor. Yang pasti itulah vehicle maintenance, saya butuh kendaraan supaya bisa ke kantor, supaya bisa kerja. Itu penting. Jadi saya butuh. Yang keempat adalah elektrik sama komunikasi. Misalnya saya perlu beli token listrik, saya perlu beli pulsa HP supaya bisa nelpon. Yang penting kita ngerti, ini saya butuh loh gitu. Yang sebelah kanan saya taruh wants, saya kepingin. Misalnya nomor 1 makan di restoran. Jadi kita harus sadar, saya ke restoran ini karena saya kepingin, bukan saya butuh. Jadi kalau misalnya saya punya uang, misalnya saya mau budgetin 1 juta, oh saya mau ke restoran ini karena saya pingin atau butuh. Nah itu yang kita mesti benar-benar sadar bisa mengawasinya. Yang kedua, misal contohnya saya butuh, saya pingin liburan. Nah, ini kan sudah jelas, gampang sekali. Orang liburan kan kepingin, bukan butuh. Atau ngomong juga nomor 3 contohnya, saya kepingin beli consumer goods contohnya mungkin beli HP tadi seperti contoh sebelumnya, HP mungkin, oh saya kepingin beli HP yang 20 juta gitu, kepingin. Padahal sebenarnya saya juga butuh HP, tapi kan kalau kita ngomong butuh, saya beli HP yang 2 juta juga cukup kok. Tapi kalau saya kepingin, mungkin saya kepingin beli HP yang 20 juta yang lebih canggih supaya bisa gaya, mungkin. Tiap orang butuhnya beda-beda. Yang penting di sini kuncinya adalah kita bisa bedakan mana kita butuh, mana kita pengen. Kemudian pembagian presentasi dari 3 kategori yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau pada dasarnya kalau kita ya baru mulai, mungkin kita baru mulai kerja, kita mesti cepat-cepat balik modal. Mungkin yang kuliahnya lama bertahun-tahun kerja pengen cepat balik modal. Jadi pembagian presentasinya biasanya di awal adalah dari penghasilan, savings mungkin pertama kalinya masuk 10%. Kemudian yang kedua needs 60%, yang ketiga wants 30%. Tiap orang mungkin beda-beda, tidak masalah. Yang penting adalah kita ngerti uang kita itu larinya kemana, masuknya kemana. Jadi kalau misalnya kita nanti punya angkanya ada wants-nya kita angkanya sampai 60%, wah mungkin hidupnya saya ini terlalu hura-hura ya, kita wants-nya 60% lebih tinggi gitu. Atau mungkin kalau teman-teman yang lihat angkanya, aduh needs-nya sampai 70%, ini angka pengeluaran saya tinggi. Nah mungkin dari itu bisa dipelajarin catatannya. Apakah saya terlalu boros hidupnya? Ataukah saya mesti mengerjakan sesuatu untuk menambahkan penghasilan yang tujuannya mengurangi persentase angka needs ini ke sekian persen. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih jomblo, belum nikah dan sebagainya, ya savingsnya mungkin lebih tinggi. Savingsnya kalau bisa di angka 30% bagus. Pada dasarnya kuncinya adalah kita tahu persentase uang kita larinya kemana. Itu kuncinya. Oke, kembali ke kesimpulannya. Kuncinya pertama adalah catat transaksi yang sudah kita lakukan. Kemudian nomor 2, kita rekonsil. Pada rekonsil itu pada dasarnya adalah kalau kita nyatat mungkin uangnya keluar 1 juta, kemudian kita rekonsil cek di bank, benar nggak pengeluaran kita 1 juta. Kalau saya sendiri, saya biasanya rekonsilnya pertama kali waktu buat pembukuan keuangan itu setiap hari.
Tapi karena capek dan waktunya nggak banyak, akhirnya saya mulai berubah menjadi ke setiap minggu. Kemudian juga pelajari setiap bulan catatan pengeluaran Anda dan pemasukannya. Kemudian lihat apa sih yang bisa dioptimize. Misalnya dulu saya pernah melakukan optimize seperti, oh saya beli tisu sampai tisu wajah untuk bersih-bersih muka dan sebagainya. Oh saya belinya banyak sekali, mungkin sampai angkanya sekian ratus ribu gitu. Kemudian setelah lihat angka itu saya kaget, saya optimize. Si tisu ini saya bisa ganti jadi apa ya, mungkin biar lebih murah biayanya. Mungkin saya ganti jadinya pakai lap yang bisa dicuci, akhirnya dijemur pakai lagi. Oke, yang nomor 4, catatan itu nggak harus perfect. Nyatat itu malas, nyatat itu capek, makanya saya bilang di awal ini butuh disiplin. Tapi nggak mesti perfect juga, yang penting kita sudah melakukannya. Akurasi nyatat, mungkin Anda cuma bisa sempat nyatat 80% dari pengeluaran atau transaksi yang terjadi di diri Anda, itu lebih baik daripada tidak nyatat sama sekali. Itu kuncinya. Dan sekian, terima kasih. Berikutnya kita akan bahas tentang dana darurat. Di dana darurat kita akan bahas tentang kenapa dana darurat ini penting dan kenapa dana darurat ini dilakukan nomor 2 sebelum kita invest. Nah, ini yang salah satu hal yang sering saya ketemu di forum finansial. Banyak sekali orang nanya yang sudah invest, tapi kalau saya melihat dari pertanyaannya, sepertinya orang ini yang nanya belum melakukan catat keuangan. Nah, ini ketahuan itu karena kalau sudah nyatat keuangan, biasanya orang akan tahu investnya itu kemana dan nanyanya lebih teknikal. Ya, sekian video ini biar nggak bosan lama-lama dengar saya ngomong. Terima kasih, sampai jumpa.